Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurasa Yusuf, mahasiswa dari kelas D atau biasa disebut kelas e-learning, dan NIM saya yaitu 452009156. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis ialah taksiran terhadap parameter populasi melalui data sampel yang diperoleh. Penelitian didasarkan pada data populasi atau sampling total pengujian hipotesis statistik. Ada dua perbedaan yang mendasar mengenai pengertian hipotesis menurut statistik dan penelitian. Dalam penelitian, hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sedangkan menurut deskriptif dalam statistik, penelitian berdasarkan pada populasi. Menurut deskriptif dalam penelitian menunjukkan tingkat ekspansi yang berarti menanyakan variabel mandiri. Dalam statistik dan penelitian ada dua macam hipotesis, antara lain yang pertama hipotesis nol, yaitu tidak ada perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan ukuran populasi dan ukuran sampel. Yang kedua, hipotesis alternatif, adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Yang kedua, tiga bentuk rumusan masalah. Pertama, hipotesis deskriptif ialah dugaan suatu nilai variabel mandiri yang tidak adanya perbandingan atau hubungan dalam membuat hipotesis statistik. Antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif selalu berpasangan. Jika salah satu ditolak, maka yang lain diterima, sehingga didapatkan keputusan. Yang kedua, hipotesis komparatif ialah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Yang ketiga, hipotesis hubungan atau asosiatif ialah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis berdasarkan pada penaksiran parameter populasi berdasarkan data sampel. Ada dua cara untuk menafsirkan, antara lain a point estimate atau interval estimate, di mana a point estimate ialah suatu taksiran berdasarkan satu nilai data sampel, sedangkan interval estimate ialah taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval dan data sampel. Selanjutnya, dua kesalahan dalam pengujian hipotesis. Terdapat dua kesalahan dalam parameter populasi berdasarkan data sampel. Antara lain, satu kesalahan tipe 1 ialah jika hipotesis nol yang besar benar seharusnya diterima. Tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Dua, kesalahan tipe 2 ialah jika hipotesis yang salah seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan dinyatakan dengan beta. Selanjutnya, one tail and two tail. Dalam pengujian hipotesis, kita sering langsung melihat pada nilai signifikan atau P. Ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05, P lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Panduan tersebut menjadi dasar ketika membaca hasil pengujian hipotesis, sehingga dengan mudah kita menyimpulkan terdapat hubungan atau perbedaan atau tidak terdapat hubungan ataupun perbedaan. Namun, kita tidak melihat apakah hipotesis tersebut diuji berdasarkan one-tailed atau two-tailed. Hal ini dikarenakan kita tidak sadar akan keberadaan istilah tersebut dan tidak tahu fungsi dari adanya istilah tersebut. Nah, one-tailed atau satu-tailed diartikan sebagai pengujian satu arah. One-tailed digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arahnya, positif atau negatif. Contoh hipotesisnya yaitu terdapat hubungan yang positif antara variabel X dengan variabel Y. Maka penelitian ini menggunakan one-tailed karena arah hipotesis sudah diketahui sebelumnya, yakni arah positif. Atau dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara variabel X dengan variabel Y,
Namun lebih jauh dari itu, yakni untuk membuktikan apakah hubungan antara variabel X dengan Y adalah positif. Yang kedua, two-tailed. Two-tailed adalah pengujian dua arah. Two-tailed digunakan untuk hipotesis yang belum jelas arahnya, apakah positif atau negatif. Contoh hipotesisnya yaitu terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Maka penelitian ini menggunakan two-tailed karena arah hipotesis belum diketahui. Atau dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini hanya untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya, kegunaan hipotesis. Pertama, memberikan batasan serta memperkecil jangkauan yang penelitian dengan lebih jelas dan tegas. Yang kedua, memperjelas tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang harus dijawab dalam analisis. Yang ketiga, sebagai panduan utama dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta. Selanjutnya, agar paradigma penelitian tidak keluar dari teori atau acuan penelitian sebelumnya. Yang terakhir, penyusunan hipotesis penelitian harus konsisten mengacu kepada rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, atau proporsi yang telah ditetapkan pada awal penelitian. Sehingga antara judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, paradigma pemikiran, hipotesis penelitian, rancangan analisis, dan pengujian statistiknya dalam kerangka yang konsisten, terstruktur, dan sistematik. Dengan demikian, diharapkan semua hipotesis-hipotesis yang akan diujikan sesuai dengan rancangan penelitian dan dipilih melalui prosedur yang benar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.